Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mewakili teman-teman saya akan mempresentasikan tentang perbandingan model sampel Beijing dan Pusri. Langsung saja. Ini kelompok kami, yaitu ada saya sendiri M Satrio NIM 18.018-1886, ada Figur Praja 18.018-295, ada Maulida Zafira 18.018-92, M Imamul Mukminin 18.018-305, dan terakhir Sinur Prawati 18.018-297. Untuk job desk-nya masing-masing, jadi akan saya jelaskan dulu. Yang mana untuk yang cari materi ada Maulida Zafira, dan untuk yang membuat PPT-nya itu ada Sinur Prawati. Dan kami bertiga di sini bertugas untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang perbandingan metode sampel dan Beijing. Oke, lanjut. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu pengertian sampel. Prinsip umum metode sampel dalam pembelajaran mesin adalah penggabungan prediksi beberapa model. Ini dibangun dengan algoritma pembelajaran yang diberikan untuk meningkatkan ketahanan pada suatu model. Tujuannya adalah untuk membuat pengklasifikasi meta. Pengklasifikasi meta ini memiliki kinerja generalisasi yang lebih baik daripada pengklasifikasi individual. Pikiran pengklasifikasi meta sampel sebagai solusi di mana sejumlah besar pengklasifikasi digunakan untuk menghasilkan prediksi yang lebih akurat dan kuat daripada prediksi oleh masing-masing pengklasifikasi individu. Selanjutnya, untuk metode Beijingnya akan dijelaskan oleh saya, yaitu Beijing metode sampel paralel, singkatan dari bootstrap aggregating, adalah cara untuk mengurangi varian model prediksi dengan menghasilkan data tambahan dalam tahap pelatihan. Ini dihasilkan dengan pengambilan sampel acak dengan pergantian hari set aslinya. Dengan pengambilan sampel dengan penggantian, beberapa pengamat dapat diulangi di setiap kumpulan data pelatihan baru. Dalam kasus Beijing, setiap elemen memiliki probabilitas yang sama untuk muncul di set data baru. Dengan meningkatkan ukuran set pelatihan, gaya prediksi model tidak dapat ditingkatkan untuk mengurangi varian dan menyesuaikan prediksi dengan hasil diharapkan. Multiset ini digunakan untuk melatih beberapa model. Hasilnya, kami mendapatkan beberapa sampel model yang berbeda. Rata-rata semua prediksi dari model yang berbeda digunakan. Ini lebih kuat daripada model. Prediksi yang bisa menjadi rata-rata dari semua prediksi yang diberikan oleh model yang berbeda jika terjadi regresi. Dalam hal klasifikasi oleh suara mayoritas akan dipertimbangkan. Nah, selanjutnya metode posting akan dilanjutkan oleh teman saya, Imamul Mukminin. Kepada Imam, dipersilakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan metode boosting. Ini adalah metode ensemble sequential yang secara umum mengurangi kesalahan bias dan membangun model prediksi yang kuat. Mengacu pada keluarga algoritma yang mengubah pelajar yang lemah menjadi pelajar yang kuat. Dan mendapat banyak pelajar. Sampel data diberi bobot dan oleh karena itu beberapa dari mereka mungkin lebih sering mengambil bagian dalam set baru. Setiap iterasi, poin data yang diperkirakan meleset diidentifikasi dan bobotnya ditingkatkan sehingga pelajar berikutnya memberikan perhatian ekstra untuk membuatnya benar. Gambar berikut mengilustrasikan proses peningkatan. Pelatihan, algoritma mengalokasikan bobot untuk setiap model yang dihasilkan. Seorang pelajar dengan hasil prediksi yang baik pada data pelatihan akan diberi bobot yang lebih tinggi pada yang buruk. Saat mengevaluasi pelajar baru, boosting juga perlu melacak kesalahan pelajar. Selanjutnya kita masuk ke kelebihan metode. Pertama, metode Beijing. Beijing secara signifikan mengurangi varians tanpa meningkatkan bias. Dua, metode Beijing bekerja dengan baik karena keragaman data latih dan pengambilan sampel dilakukan dengan drop. Selain itu, jika set pelatihan sangat besar, ini dapat menghemat waktu komputasi untuk melatih model pada set data yang relatif lebih kecil dan tetap dapat meningkatkan akurasi model. Bekerja baik dengan kumpulan data kecil juga.
posting. Meningkatkan metode tangguh yang menginginkan pemasangan berlebih dengan mudah. 2. Terbukti efektif. 3. Serbaguna, dapat diterapkan pada berbagai macam masalah. Oke, selanjutnya untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Figur Baja. Kepada Figur dipersilakan. Ya, terima kasih Saudara Satrio. Saya akan melanjutkan penjelasan materi. Di sini untuk kekurangan metode bagging dan posting. Yang pertama dari metode bagging, kerugian utama dari bagging adalah bahwa hal itu meningkatkan akurasi model dengan mengorbankan interpretabilitas, yaitu jika satu pohon digunakan sebagai model dasar, maka itu akan memiliki diagram yang lebih menarik dan mudah diinterpretasikan. Tetapi dengan penggunaan mengantongi interpretasi ini hilang. Yang kedua, kerugian lain dari agregasi bootstrap adalah bahwa selama pengambilan sampel kami tidak dapat menafsirkan fitur mana yang sedang dipilih, yaitu ada kemungkinan beberapa fitur tidak pernah digunakan yang dapat mengakibatkan hilangnya informasi penting. Kemudian untuk metode posting, yaitu yang pertama, kerugian dari posting adalah sensitif terhadap outlier karena setiap pengklasifikasi berkewajiban untuk memperbaiki kesalahan pada pendahulu. Jadi metode ini terlalu bergantung pada pencilan. Yang kedua, kerugian lainnya adalah metode ini hampir tidak mungkin untuk ditingkatkan. Ini karena setiap estimator mendasarkan kebenarannya pada prediktor sebelumnya, sehingga membuat prosedur sulit untuk disederhanakan. Ada boost atau adaptive boosting, gradient boosting, XG boost atau extreme gradient boosting adalah beberapa contoh umum dari boosting teknik. Untuk kesimpulannya, terakhir kami ingin menyimpulkan dengan mengingatkan Anda bahwa pembelajaran ensemble adalah tentang menggabungkan beberapa model dasar untuk mendapat model ensemble dengan kinerja atau properti yang lebih baik. Jadi, meskipun mengantongi, meningkatkan, dan menumpuk adalah metode ensemble yang paling umum digunakan. Variannya dimungkinkan dan dapat dirancang untuk lebih beradaptasi dengan beberapa masalah tertentu. Oke, sekian dari kami. Apabila ada salah kata dari kelompok kami, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.